Saudara, belakangan muncul sejumlah kasus kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh pacar yang juga belahan hatinya sendiri. Mulai dari kasus anak anggota DPR hingga di Bandung, seorang pria membunuh pacarnya karena ditolak menikah. Mengapa seseorang yang mengaku cinta hingga akhirnya menjalin hubungan untuk saling mengenal justru menjadi pelaku kekerasan? Kita bahas dalam diskusi. Lagi ramai soal kasus kekerasan dalam pacaran, bahkan penganiayaan terhadap kekasihnya ini berujung kematian. Ya, ada kasus anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya di Surabaya hingga nyawa melayang, sampai kasus gara-gara ditolak menikah. Seorang pria di Bandung aniaya pacarnya hingga tewas. Apa penyebab kekerasan dalam jalinan hubungan sebelum menikah ini bisa menimbulkan kekerasan? Kita mulai dari kasus yang santer jadi pemberitaan saat ini adalah kasus anak anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur. Ia menganiaya kekasihnya sendiri, Dini Sera Afriyanti. Kasus ini bermula saat korban ditemukan tergeletak di basement parkir sebuah mal di kawasan Surabaya Barat, Surabaya, Jawa Timur. Petugas keamanan terlihat berusaha membangunkannya, namun korban tetap tak sadarkan diri. Setelah memeriksa 15 saksi dan dari hasil penyelidikan polisi, pelaku ternyata kekasihnya sendiri, anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur. Motif pembunuhan belum terungkap, namun pelaku menganiaya hingga korban mengalami luka di bagian dada dan 4 tulang rusuk patah akibat dilindas mobil tersangka. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan tersangka karena dinilai sadis menganiaya dan menertawakan sembari merekam korban saat sekarat. Pelaku berusaha untuk merekam peristiwa itu. Ya, itu adalah dari handphone milik pelaku itu sendiri. Alasannya untuk apa itu direkam? Alasannya hanya untuk merekam saja. Untuk mengungkap lebih dalam kasus ini, polisi pun menggelar rekonstruksi. Polisi mengklaim ada sejumlah fakta baru dari rekonstruksi. Ada sebanyak 41 reka adegan baik di lokasi tempat hiburan hingga basement parkir. Dari sini diketahui tersangka sudah menganiaya korban berkali-kali sejak masuk lift pasca keluar tempat hiburan. Penganiayaan juga berlanjut hingga basement di mana korban terlindas mobil pribadi tersangka. Ditemukan banyak fakta-fakta baru pada saat di black hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Akibat ulah anaknya, ayah pelaku yang merupakan anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partainya PKB. Edward Tanur kemudian menyampaikan bela sungkawa dan meminta maaf atas perbuatan anaknya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik di mata hukum, baik dalam proses hukum maupun di mata Tuhan. Dalam kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun setelah rekonstruksi, polisi mengubah pasal yang diterapkan kepada tersangka menjadi pasal pembunuhan. Lalu bagaimana tanggapan dari ahli hukum pidana? Pasti faktanya adalah ada orang yang meninggal atau mati, ya. Nah, artinya perbuatan orang yang melakukan itu adalah menyebabkan terjadinya kematian. Nah, kalau bisa dibuktikan kematian itu dikehendaki sejak awal, gitu ya, maka itu pembunuhan namanya. Menganiaya pacar hingga tewas tidak hanya dilakukan oleh anak anggota DPR RI. Di Bandung, seorang buruh perempuan tewas dicekik kekasihnya lantaran menolak diajak nikah. Korban ditinggalkan di tengah hutan. Hasanuddin yang sudah berpacaran dengan korban selama 4 bulan dan berprofesi sebagai buruh pabrik ini akhirnya ditangkap polisi. Motif sakit hatilah yang membuat pelaku gelap mata.
anak daripada korban masih belum bisa menerima ayah baru. Kemudian tersangka berniat untuk melakukan pembunuhan sejak 2 hari sebelum dieksekusinya korban. Kekasih yang seharusnya mengasihi berubah menjadi orang yang berperilaku kasar. Dan dari 2 kasus itu hanya contoh yang terungkap ke permukaan. Sepanjang 2022 saja, Komnas Perempuan menyebut ada 3.442 lebih aduan kekerasan. Nah, ini dibagi ke 3 ranah. Ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Di ranah personal, ia menjadi kasus terbanyak dengan total 2.098 kasus. Kekerasan akibat hubungan sebelum menikah mendominasi. Dalam pacaran mencapai 422 kasus. Dan oleh mantan pacar ini 713 kasus. Itu hanya di Komnas Perempuan. Sumber lain bahkan mendata ada 3.528 kasus kekerasan dalam pacaran dan 163 kasus yang dilakukan oleh mantan pacar. Dampaknya juga tidak main-main, mulai dari psikis, fisik, hingga kematian. Apa saja kira-kira yang bisa memicu kekerasan dalam pacaran? Bisa juga dia sangat menginginkan sesuatu, ya, yang sesuatu itu ada pada seseorang, di mana seseorang itu yang relatif dia cintai, diharapkan, lalu tidak tercapai. Ya. Potensi kekerasan yang tadi berbentuk potensi sudah berubah, bermetamorfosa menjadi perilaku aktual yang dikerjakan, yang berujung kepada yang kita lihat fenomena yang sekarang yang kita bahas ini. Jadi pertanyaan, kalau kita menjadi korban kekerasan apakah bisa dilaporkan? Nah, ini ada kriteria kekerasan yang dilindungi oleh hukum. Karena bukan hubungan suami istri, maka tidak akan dikenakan sebagai kasus KDRT, tapi masuk ke pasal penganiayaan. Ada 3 tipe pasal soal penganiayaan. Pasal penganiayaan biasa. Lalu pasal penganiayaan ringan. Ini masuknya jika penganiayaan yang dilakukan tak berakibat sakit atau menghambat pekerjaan. Dan ada juga pasal penganiayaan berat. Ini dilakukan dengan sengaja melukai berat orang lain. Menutup diskusi kita kali ini ada tips dari psikolog bagaimana kita memposisikan diri dengan lawan jenis sebelum adanya ikatan pernikahan. Saya Nabil Biasa, sampai jumpa. Pacaran itu ya kita maknai ya sudah sebagai perkenalan, ya kan. Apa prestasi kamu di zaman waktu kecil, apa cita-cita kamu, ya kan. Kalau ingin lebih serius, apa cita-cita kita setelah kita membangun keluarga, anak kita mau berapa misalnya. Itu yang harusnya dibangun, dan itu dilakukan dengan santai, dengan rileks gitu, karena belum ada ikatan apapun yang terjadi di antara kedua pasangan ini, sehingga kalau itu yang terjadi kan rasionalitasnya masih terjaga. Oh, dia berpikir, oh begini, oh ini begini, oh ini cocok nggak cocok dengan saya, kan begitu.